Hidup dengan aliran berkat itu adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Oleh karena kita mengambil keputusan untuk hidup selaras dengan firman Tuhan. Gimana caranya hidup dalam aliran berkat Tuhan? Pertama adalah kita harus berada di tempat yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya mau ceritakan saudara satu kisah di perjanjian lama yang sering saya kasih contoh kepada saudara semua. Pada masa itu saudara Ishak, ya kan dia punya tanah. Dia juga bekerja sebagai petani. Saudara, rupanya tanahnya tandus, kering. Karena pada waktu itu masa kekeringan yang hebat. Lalu dia berpikir, saudaraku, dia bekerja, sudah krisis pangan. Tidak bisa makan, dia bukan hidup sendiri. Saudara, dia punya karyawan juga cukup banyak. Lalu dia mulai ambil keputusan untuk pergi kemana? Ke Mesir. Waktu Ishak dia nyembah, Tuhan berfirman, intervensi kepada dia. Dia berkata, Ishak, kamu jangan pergi ke Mesir. Kamu tetap tinggal di tanah Kanaan, di Gerar ini. Nah, karena Ishak adalah seorang penyembah yang biasa, saudaraku, mendengar daripada firman, dan selalu karena dia menghormati, menghargai daripada Tuhan, dia dengarkan firman Tuhan itu, dia lakukan. Alkitab katakan saudaraku, pada waktu Ishak mendapat firman, dengar baik saudara, segala kebaikan Tuhan, saudaraku, mengalir masuk ke dalam hidupnya. Lewat apa saudara? Lewat berkat. Aliran berkat masuk dalam diri dia. Lalu apa yang terjadi saudara? Apa yang dia buat? Dia mulai menabur. Hasilnya apa saudara? Dalam tahun itu juga Ishak mendapat berapa? 100 kali lipat. Alkitab katakan, sebab ia hidup dalam aliran berkat. Pemasmur saudara yang lain, dia menulis, saudaraku, lebih baik satu hari di tempat di mana Tuhan kehendaki. Tempat di mana kita bisa masuk hadirat Tuhan. Tempat di mana kita bisa nikmati daripada firman Tuhan. Yang dimana kita makin bertumbuh, makin percaya. Saudaraku, dia berkata, daripada 1000 hari di tempat kita tidak masuk hadirat Tuhan, di tempat di mana tidak ada firman Tuhan, di tempat di mana kok hidup kita jadi tidak tenang. Memang pemandangannya indah, nampaknya semuanya baik, tapi di situ tidak ada hadirat Tuhan, di situ tidak ada firman. Hasil 1 hari di rumah Tuhan, hasilnya jauh lebih banyak, lebih besar daripada 3 tahun di tempat yang lain. Yang kedua adalah Anda harus menghindari apa? Pertengkaran. Karena pertengkaran ini saudara, bukan cuma menjauhkan hubungan kita dengan seseorang, dengan orang lain, tapi juga menjauhkan diri kita dari apa? Hadirat Tuhan. Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan apa? Memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Orang yang bijaksana, kata Alkitab, adalah orang yang bisa menjaga kerukunan dan keharmonisan. Mereka tidak nenteng senjata untuk menyerang orang lain, apalagi dengan firman. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku, kita harus bisa melihat saudaraku, hidup ini sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan. Saya ingin ajak saudara untuk belajar dan lihat tentang level daripada melihat. Saya kasih contoh dari kebangkitan Yesus. Maria Magdalena, saudara, ya pada waktu hari Minggu Paskah, dia pergi ke kubur Yesus. Pergi ke kubur Yesus, sampai di kubur Yesus, dia kaget. Kenapa saudara? Itu pintu daripada kubur itu sudah terbuka. Yohanes, di sini dikatakan Yohanes 20 ayat 5 sampai 9, di sini dikatakan iya. Maksudnya Yohanes menjenguk ke dalam. Saudara menjenguk ke dalam, jadi ada pintunya, dia cuma jenguk. Dia menjenguk ke dalam, ya kan? Dan baca sama-sama dari saya.
melihat. Katakan melihat. Nah, saya kasih bahasa Yunaninya. Kata melihat yang pertama adalah apa? Blepo. Katakan blepo. Blepo itu melihat dengan mata jasmani. Seperti saudara, lihat saya. Itu blepo. Lalu orang kedua, saudaraku, dia melihat bukan blepo, lebih tinggi dari blepo. Baca sama-sama ayat 6. Maka datanglah Simon Petrus yang juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat, apa saudara? Theoreo. Ini melihat bukan cuma sekedar melihat dengan mata jasmani sekilas begitu. Tetapi theoreo ini bicara tentang dia melihat dengan berpikir, dengan menalar, menurut pengetahuan dan pengertian Simon. Penglihatan yang ketiga, kita lihat sini. Kita baca ayat 8. Maka masuklah juga murid yang lain. Yohanes. Jadi Yohanes pertama dia lihatnya blepo, sekarang lihat yang keempat. Lihat, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Dan ia apa? Melihat, bukan blepo, bukan theoreo, tapi apa? Horao. Dan percaya. Dia lihat dan percaya. Kalau sudah lihat percaya, pasti perkenan Tuhan. Kalau lihat dan percaya, kalau lihat aja, lalu komentar negatif, itu jauh dari aliran. Kalau lihat saja cuma mikir, malah akhirnya overthinking, negatif ya pikirannya. Itu jauh dari aliran. Tapi ketika saudara bisa melihat dengan mata iman, karena saudara diilhami oleh siapa? Roh